Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Selasa tanggal 25 Desember 2019. Pada hari ini saya mengucapkan selamat merayakan hari Natal kepada teman-teman yang beragama Kristen. Semoga di hari raya Natal ini kasih karunia Tuhan Yesus selalu menyertai kita, dan tahun depan kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan Hari Raya Natal ini, pada tanggal 25 Desember 2019, saya ingin sedikit menjawab satu pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh umat-umat Islam tentang Hari Raya Natal tanggal 25 Desember. Ini ada sebuah buku berjudul Mustahil Kristen Bisa Menjawab. Ini ada pertanyaan yang ke-9 yang ditulis oleh Ustadz Insan Mokoginta. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ustadz Insan Mokoginta tentang perayaan Natal. Saya akan bacakan pertanyaannya dan saya akan jawab. Mari kita lihat. Pertanyaan dalam buku ini, pertanyaan nomor ke-9 dari buku ini yang ditulis oleh Ustadz Insan Mokoginta. Pertanyaan nomor 9, mana dalilnya dalam Alkitab Yesus lahir pada tanggal 25 Desember dan perintah merayakannya? Saya ulangi, pertanyaan nomor 9 dalam buku ini, mana dalilnya dalam Alkitab? Pertanyaan nomor 9, mana dalilnya dalam Alkitab Yesus lahir pada tanggal 25 Desember dan perintah merayakannya? Ini jawaban dari saya terhadap pertanyaan tersebut. Perhatikan baik-baik, ini jawaban saya. Kalau Ustadz Insan LS Mokoginta meminta mana dalilnya dalam Alkitab Yesus lahir pada tanggal 25 Desember dan perintah merayakannya, jawabannya tidak ada. Saya ulangi sekali lagi. Kalau Ustadz Insan LS Mokoginta meminta mana dalilnya dalam Alkitab Yesus lahir pada tanggal 25 Desember dan perintah merayakannya, jawabannya tidak ada. Oke. Ustadz Insan LS Mokoginta mengatakan dalam bukunya, Christmas diartikan sebagai hari kelahiran Yesus. Sesungguhnya ajaran tersebut tidak terdapat dalam Alkitab, dan Yesus pun tidak pernah memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menyelenggarakannya atau merayakannya. Itu perkataan Ustadz Insan LS Mokoginta. Kalau pertanyaan yang sama saya ajukan kepada orang-orang Islam, apakah orang-orang Islam dapat menjawab pertanyaan di bawah ini? Mana dalilnya dalam Al-Quran 10 hari sebelum Idul Fitri sebagai hari turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran, dan ada perintah Allah SWT untuk merayakannya? Sesungguhnya ajaran tersebut tidak terdapat dalam Al-Quran, dan Muhammad SAW pun tidak pernah memerintahkan kepada pengikut-pengikutnya untuk menyelenggarakan atau merayakannya. Mana dalilnya dalam Al-Quran tanggal 27 bulan Rajab sebagai hari raya Isra Mi'raj, dan ada perintah Allah SWT untuk merayakannya? Sesungguhnya ajaran tersebut tidak terdapat dalam Al-Quran, dan Muhammad SAW pun tidak pernah memerintahkan kepada pengikut-pengikutnya untuk menyelenggarakan atau merayakannya. Pertanyaan selanjutnya, mana dalilnya dalam Al-Quran tanggal 1 dan 2 bulan Syawal sebagai hari raya Idul Fitri, dan ada perintah Allah SWT untuk merayakannya? Sesungguhnya ajaran tersebut tidak terdapat dalam Al-Quran, dan Muhammad SAW pun tidak pernah memerintahkan kepada pengikut-pengikutnya untuk menyelenggarakan atau merayakannya. Mana dalilnya dalam Al-Quran tanggal 10 bulan Zulhijjah sebagai hari raya Idul Adha, dan ada perintah Allah SWT untuk merayakannya? Sesungguhnya ajaran tersebut tidak terdapat dalam Al-Quran, dan Muhammad SAW pun tidak pernah memerintahkan kepada pengikut-pengikutnya untuk menyelenggarakan atau merayakannya. Mana dalilnya dalam Al-Quran tanggal 1 bulan Muharram sebagai hari raya tahun baru, dan ada perintah Allah SWT untuk merayakannya? Sesungguhnya ajaran tersebut tidak terdapat dalam Al-Quran, dan Muhammad SAW pun tidak pernah memerintahkan kepada pengikut-pengikutnya untuk menyelenggarakan atau merayakannya. Mana dalilnya dalam Al-Quran tanggal 12 bulan Rabiul Awal sebagai hari raya Maulid Nabi Muhammad SAW, dan ada perintah Allah SWT untuk merayakannya? Sesungguhnya ajaran tersebut tidak terdapat dalam Al-Quran, dan Muhammad SAW pun tidak pernah memerintahkan kepada pengikut-pengikutnya untuk menyelenggarakan atau merayakannya.
Dalilnya dalam Alkitab Yesus lahir pada tanggal 25 Desember dan perintah merayakannya memang tidak ada. Saya ulangi sekali lagi. Dalilnya dalam Alkitab Yesus lahir pada tanggal 25 Desember dan perintah merayakannya memang tidak ada. Karena tidak seorang pun yang tahu dengan pasti kapan Yesus lahir, karena itu masih sebuah misteri sampai saat ini. Orang-orang Kristen merayakan kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember itu hanyalah simbolik bahwa Allah pernah turun ke dunia ini menjadi manusia untuk melawat umatnya. Saya ulangi sekali lagi. Orang-orang Kristen merayakan kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember itu hanyalah simbolik bahwa Allah pernah turun ke dunia ini menjadi manusia untuk melawat umatnya. Jadi, masalah tanggal 25 Desember bukanlah hal yang penting karena tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya. Saya ulangi. Jadi, masalah tanggal 25 Desember bukanlah hal yang penting karena tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya. Yang terpenting adalah bahwa Allah pernah datang ke dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkannya dari belenggu dosa. Saya ulangi sekali lagi. Jadi, masalah tanggal 25 Desember bukanlah hal yang penting, karena tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya. Yang terpenting adalah bahwa Allah pernah datang ke dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkannya dari belenggu dosa. Oke, jadi pertanyaan nomor 9 dalam buku ini saya sudah jawab. Mana dalilnya Yesus lahir pada tanggal 25 Desember? Bila pertanyaan yang sama pun saya ajukan kepada umat Islam dan Ustadz Insan LS Mokoginta, silakan jawab kalau kalian mampu. Terima kasih pada kesempatan tanggal 25 Desember 2019 ini. Sekali lagi saya ulangi, saya mengucapkan selamat merayakan hari Natal. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Dadah.